Pagi hari ini saya akan bicara kepada kita semua tentang fear of God atau takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, minggu lalu kita bicara tentang faith. Yang pertama kita sudah pelajari bahwa faith bukan hanya bicara soal apakah kita percaya Tuhan Yesus atau tidak, tetapi faith juga bicara apakah pikiran-pikiran Tuhan ada dalam setiap respon, tindakan, pilihan, keputusan yang kita ambil. Kemudian yang kedua, faith juga bicara soal memuliakan Tuhan dengan harta dan penghasilan kita. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya mau bicara kembali hal berikutnya tentang faith, yaitu fear of God atau takut akan Tuhan. Sikap iman atau memiliki faith atau memiliki iman, salah satu ekspresi yang paling utamanya adalah kita memiliki fear of God, takut akan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab banyak sekali bicara tentang fear of God, takut akan Tuhan. Pertanyaan yang paling utama di sini adalah kenapa memiliki sikap takut akan Tuhan itu begitu penting, saudara. Nah, saudara-saudara, tahu nggak kenapa Tuhan minta Abraham mempersembahkan anak tunggalnya, yaitu Ishak? Menurut saudara kenapa? Kenapa Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya? Anak yang sudah dinanti-nanti, yang begitu lahir, sudah besar, diminta disembelih di mezbah korban bakaran. Nah, jawaban menariknya itu ada di Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Coba kita baca sama-sama yuk. Ya, 1, 2, 3. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saudara bertanya, loh kok Tuhan Yahweh tidak tahu bahwa Abraham itu takut akan dia? Apakah dia nggak maha tahu? Ini bukan persoalan itu, saudara ya. Ketika Yahweh mengatakan sekarang ku ketahui bahwa engkau takut akan aku, takut akan Allah, itu hendak menunjukkan dari sisi waktu Abraham bahwa dia terbukti dia takut akan Tuhan. Yahweh tentu dalam kemahatauannya, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit bumi ini tahu bahwa Abraham pasti berhasil. Tetapi lewat pengalaman hidup, knowledge yang didapat dari experience, dari pengalaman, dari hasil bergumul, itu sesuatu yang berbeda, saudara. Jadi ketika Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya, maka Abraham begitu taatnya, saudara. Ini luar biasa. Padahal anak itu anak yang satu-satunya dan anak yang dijanjikan akan mewarisi seluruh kekayaan Abraham, bahkan mewarisi bangsa yang besar, keturunan yang seperti bintang di langit banyaknya. Jadi kenapa Tuhan mau atau Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan Ishak, anaknya? Bukan Ismail, Ishak dalam Alkitab. Jawabannya adalah karena Tuhan mau Abraham membuktikan dirinya takut akan Tuhan. Jadi Tuhan ngetes Abraham, suruh dia ngebakar Ishak ini, saudara, di mezbah korban bakaran, buat lihat apakah Abraham itu
Fear itu dalam bahasa Ibraninya mempunyai pengertian selain memang takut dalam pengertian fobia begitu bisa, tapi ada juga yang disebut takut dalam pengertian respect, honor, reverence, hormat, saudara, pengertian loyal. Dia awesome, dia kagum, hormat dengan Tuhan. Jadi ketika kita nyanyi ku kagum hormat akan engkau, itu sebuah ekspresi dari takut akan Tuhan. Kagum dan hormat dari bahasa Ibraninya seperti itu, saudara. Nah, jadi Tuhan mengetes Abraham, bakar tuh Ishak, persembahin kepadaku, buat lihat apakah Abraham ini fear of God atau enggak. Saudara bayangkan ya, ini sesuatu, Abraham itu bapak orang percaya, ya. Dia bapak orang yang berfaith, yang beriman. Dan untuk menjadi bapak orang beriman, dia harus membuktikan dirinya sebagai orang yang fear of God, takut akan Tuhan. Ini ujian iman yang high level banget, saudara-saudara. Jadi poinnya kenapa takut akan Tuhan itu penting. Saya kasih tahu kalimat utamanya begini. Kenapa takut akan Tuhan itu penting? Karena itu yang Tuhan cari dari hidup kita. Amin. Seperti itu yang Dia cari dari bapak moyang kita secara rohani, yaitu Abraham. Karena kita mendapat berkat Abraham di dalam Kristus Yesus, saudara. Jadi kenapa kita takut akan Tuhan? Kenapa takut akan Tuhan itu penting? Karena itu yang Tuhan cari dari hidup kita. Sama seperti itu yang Tuhan cari dari hidupnya Abraham, yang mau mewarisi bangsa Israel dan akhirnya menurunkan Mesias. Itulah yang sekarang Tuhan cari dalam kehidupan setiap kita. Bahwa Tuhan mencari di dalam hidup kita, apakah kita takut akan Dia. Itu sebabnya dalam banyak ayat Alkitab, saya pilihkan beberapa saja. Mazmur 33 ayat 18 misalnya. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ini bicara sebuah perhatian yang begitu intens kepada orang yang takut akan Dia. Dalam ayat yang lain firman Tuhan katakan mata Tuhan ada di seluruh bumi mengawasi orang yang jahat maupun orang yang baik. Tetapi kalimat ini berbeda. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Saudara juga bisa mungkin ngomong, oh Tuhan juga matanya tertuju pada orang-orang jahat untuk memperhatikan mereka. Itu sudah pasti. Tapi kata tertuju kepada mereka yang takut akan Dia ini bicara sebuah intensitas, bicara sebuah pilihan sayang, bahwa orang-orang yang takut akan Dia akan mendapat berkat dan kasih setianya. Karena Tuhan itu adil. Tidak mungkin Dia akan memberkati orang fasik dan orang jahat, saudara. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapa mana yang memberikan kalajengking ketika anaknya meminta roti? Tidak ada, saudara. Demikianlah Tuhan sayang kepada kita yang takut akan Dia. Mazmur 111 ayat 5. Kita baca lagi. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan pasti pelihara kita, amin. Tetapi yang Dia cari, apakah engkau fear of Him? Apa engkau takut kepada Dia? Mazmur 147 ayat 11. Kita baca lagi. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan senang
kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi fear of God itu penting sekali kita miliki sebagai sebuah ekspresi dari faith, iman kita. Ada banyak orang yang mengatakan, oh saya sudah beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi dia tidak memiliki kegentaran, tidak memiliki fear of God di dalam kehidupannya. Mari kita mencoba membangun fear of God. Nanti di ayat terakhir saya mau kasih tunjuk kepada saudara, kita harus berendam, kita harus soak, kita harus immerse, kita harus tersaturasi di dalam takut akan Tuhan. Secara cepat, yang kedua, kenapa takut akan Tuhan itu penting untuk kita miliki? Selain itu yang dicari Tuhan dalam kehidupan orang beriman, orang yang memiliki faith, yang kedua, takut akan Tuhan itu ngebenerin diri kita sendiri. Semua bilang, ngebenerin diri saya sendiri. Jadi takut akan Tuhan itu ngebenerin diri kita sendiri, saudara. Waktu kita mau buat dosa, kita ingat Tuhan. Saya takut, saya hormat kepada Dia. Takut akan Tuhan itu ngebenerin diri kita sendiri. Kita nggak jadi salah. Takut akan Tuhan itu membuat kita benar. Nah, saudara-saudara, dalam Amsal 9 ayat 10 menarik sekali ya. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat itu membuat kita bisa melakukan banyak hal dengan sukses, dengan berhasil, dan dengan tanpa kesalahan. Tetapi hikmat itu bermula dari satu hal yang disebut sebagai fear of God, takut akan Tuhan. Itu sebabnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Ada banyak orang yang bisa pintar tanpa takut akan Tuhan, karena kepintarannya digunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi dia tidak bisa disebut sebagai bijaksana. Sebab bijaksana itu hanya bisa digunakan untuk sesuatu yang baik. Kalau pintar bisa digunakan untuk sesuatu yang jahat, tetapi bijaksana itu lebih di atas dari pintar, karena dia pasti memilih yang baik. Tidak ada orang bijaksana dalam kejahatan, tidak ada, saudara, kalimat itu. Pintar dalam kejahatan ada, pandai dalam kejahatan ada, tapi menjadi bijaksana itu harus dimulai dari takut akan Tuhan. Amsal 15 ayat 33. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini, takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik. Ada banyak pengajar di sini, pengajar di sekolah, pengajar di bimbel, pengajar di mana-mana ya. Jadi takut akan Tuhan itu adalah dasar pendidikan yang baik. Bagaimana mungkin kita mau mendidik generasi di bawah kita atau mendidik murid kita tanpa kita mendidik mereka untuk takut akan Tuhan? Samuel, saya selalu kasih tahu, Om Pendeta nggak bisa lihat kamu, tapi Tuhan lihat kamu. Ya, saya datang ke kamarnya, dia langsung pura-pura baca buku. Dikira Om Pendeta nggak tahu, itu ya. Ambil galon, ayo pergi. Ya, saya selalu bilang, Om Pendeta ini sudah pernah umur kayak kamu, gitu ya. Jadi nggak harus jadi orang munafik gitu. Sebab kita nggak dilihat orang, tetapi Tuhan melihat kita. Takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik. Saya ingat mama saya pernah mengatakan, dia pesan waktu saya masih kecil. Dia ngomong begini, mama nggak minta apa-apa dari kamu, nak.
kalau kamu besar nanti. Mama cuma mau kamu takut akan Tuhan. Itu nanem banget saudara, nanem banget ya. Perkataan orang tua itu luar biasa. Itu dasar pendidikan yang baik. Kehormatan didahului oleh kerendahan hati, tetapi takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik. Bapak Ibu, kalau saudara punya anak, apalah artinya anak yang berprestasi, apalah artinya anak yang berhasil kalau mereka tidak takut akan Tuhan. Kalau mereka berhasil, bisa punya kerja, bisa punya banyak uang, punya kekayaan, tapi mereka tidak takut akan Tuhan. Kalau saudara seorang yang takut akan Tuhan, saudara pasti akan bersedih. Karena kalau orang takut akan Tuhan, tidak mungkin nanti hidupnya berantakan. Takut akan Tuhan, tidak mungkin rumah tangganya akan berantakan. Takut akan Tuhan, tidak mungkin hidup kelakuannya akan berpesta pora di dalam kejahatan dunia ini. Jadi penting sekali untuk takut akan Tuhan. Itu dasar pendidikan yang baik. Dalam terjemahan The Message saudara, Proverb 15 ini ayat 33 dikatakan gini, Fear of God is a school in skilled living. Takut akan Tuhan adalah sekolah dalam kehidupan yang terampil. Jadi takut akan Tuhan itu sekolah kita. Maka kita harus terus hidup di dalamnya, dididik di dalamnya. Di dalam sekolah itu, pertama-tama kamu belajar kerendahan hati, dan kemudian kamu akan mengalami kemuliaan. Ini penting sekali saudara, lebih dari semua keberhasilan apapun untuk kita maupun untuk generasi di bawah kita. Takut akan Tuhan itu harus ditanamkan. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. The fear of God expand your life. Menarik ya dalam terjemahan The Message-nya. Takut akan Tuhan itu memperluas hidupmu. Jadi sebenarnya waktu kita takut akan Tuhan, kita itu tidak akan terkekang. Aduh gak boleh buat dosa, aduh gak boleh buat ini, aduh gak boleh buat itu. Itu kenapa? Karena kamu tidak memiliki rasa takut akan Tuhan secara benar. Tapi waktu kita memiliki the fear of God secara benar, maka justru hidup kita akan free. Hidup kita akan bebas, hidup kita akan merasa nyaman sebab kita tahu bahwa kita bersih di hadapan Dia. Coba saudara lihat orang-orang yang korupsi, bagaimana dia hidup dengan tenang. Tidak ada orang yang tenang berbuat kejahatan, gak ada saudara, gak ada. Orang bisa korupsi triliunan, orang bisa korupsi kecil-kecilan, hidupnya pasti gak tenang. Mungkin dia kelihatan bahagia, happy, kesana kemari, menggunakan uang curian dari bosnya, dari mananya. Dia kelihatan tenang tuh, kelihatan bahagia, happy maksudnya. Tapi sesungguhnya dia gak tenang, karena dia tahu hati nuraninya bicara itu tidak benar. Jadi takut akan Tuhan justru bukan mengekang kita saudara. Justru waktu kita tidak takut akan Tuhan, itu sebenarnya yang justru mengekang hidup kita. Karena hati nurani kita bicara kamu salah. Nah kalau kita takut akan Tuhan, hidup kita bersih, kita tidak takut apapun. Makanya pejabat yang bersih itu tidak takut sama apapun. Mau diancam apa dia berani, karena dia tahu dia bersih. Gitu ya. Ya kecuali direkayasa kasusnya dan lain-lain. Jadi the fear of God itu expand our life. Dia memperluas kehidupan kita. Kita justru malah merdeka, bebas, dan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya waktu kita takut akan Tuhan. Makanya takut akan Tuhan tuh ngebenerin kehidupan kita dan membuat hidup kita menjadi expand, saudara ya, diperluas. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa
ditimpa malapetaka. Menarik juga dalam terjemahan The Message, the fear of God is life itself. Ya. Takut akan Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. A full life, kehidupan yang penuh dan tentram. Jadi takut akan Tuhan itu yang membuat kita bisa memiliki a full life, kehidupan yang penuh. Makanya faith itu penting sekali. Iman yang diekspresikan dengan fear of God itu penting untuk kita miliki di dalam kehidupan ini. Karena itu akan membuat kita mengalami a full life, kehidupan yang penuh. Karena fear of God is life itself. Fear of God itu adalah kehidupan itu sendiri. Artinya waktu kita tidak takut akan Tuhan, sesungguhnya kita sedang mati. Karena takut akan Tuhan itu adalah kehidupan itu sendiri. Ketika kita tidak takut akan Tuhan, sesungguhnya kita sedang mati. 3 slide terakhir saudara-saudara. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini kalimat terakhir dalam kitab Pengkhotbah, saudara. Dikasih tahu akhir segala sesuatu yang didengar adalah takutlah akan Allah. Kenapa? Karena itu akan ngebenerin kehidupan kita. Dan waktu itu ngebenerin kehidupan kita, kita tidak takut kepada hari penghakiman. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan di pengadilan. Dan perbuatan yang baik atau jahat akan diadili oleh Allah. Amsal 22 ayat yang keempat. Saya ulangi, Amsal 22 ayat yang keempat. Kita baca 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada amin? Ada ganjaran? Ngerti saudara? Jadi ada ganjaran, ada amin. Jadi ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam terjemahan The Message-nya gini, the payoff for meekness and fear of God is plenty. Plenty itu kekayaan, and honor, kehormatan, and a satisfying life, kehidupan yang dipuaskan atau kehidupan yang berkecukupan, saudara. Jadi Tuhan tahu memberikan reward kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan tahu memberikan sayangnya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang terakhir, saudara, Amsal 23 ayat 17. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Dalam terjemahan The Message, takutlah akan Tuhan itu senantiasa itu menarik sekali ya. Soak yourself in the fear of God. Rendam dirimu dalam takut akan Tuhan. Saudara bayangin saudara ngerendam di bak. Ya, saudara rendam artinya apa? Seluruh badan saudara itu ada di dalam rendaman air. Apalagi kalau saudara sudah merendam sampai nyelam tuh saudara. Semuanya dipenuhi atau dijaga atau dilengkapi oleh takut akan Tuhan. Jadi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara bayangin setiap saudara jalan itu seperti saudara ngerendam di takut akan Tuhan ya. Jadi waktu
lagi duduk, lagi main HP, ingat, ini saudara sedang berendam di dalam takut akan Tuhan, sehingga tidak macam-macam tuh di HP itu. Aweng ya. Jadi kita berendam nih di dalam takut akan Tuhan. Waktu kita berenang, kita dipenuhi oleh air di sekitar kolam. Saudara bayangin, kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti kita sedang berendam di dalam kolam yang namanya takut akan Tuhan. Kita dipenuhi dengan itu sehingga tidak ada hal yang membuat kita melakukan kesalahan di hadapan Dia. Berendam di dalam takut akan Tuhan. Ini yang saya sebut kenapa penting memiliki sikap takut akan Tuhan. Karena Dia ngebenerin diri kita sendiri. Ada beberapa penyakit yang kalau kita terapi, itu terapinya adalah dengan berendam, benar nggak? Berendam ya, supaya bisa pulih gitu. Nah, terapi terhadap penyakit yang disebut dosa, yang sangat sulit sekali kita sembuhkan ini, saudara, yaitu adalah lewat darah Tuhan Yesus. Itu sudah pasti, itu pintunya. Tetapi di dalam praktek hidupnya, praktek kehidupan kita adalah takut akan Tuhan. Amin. Itu adalah kolam yang menyembuhkan seluruh penyakit keinginan berdosa kita. Amin, saudara-saudara. Ini pengajaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Fear of God, takut akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan itu penting? Yang pertama, karena itu yang Tuhan cari dari dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena takut akan Tuhan itu ngebenerin kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Katakan kiri kananmu, ngebenerin hidupmu. Saudara belajar sesuatu? Mari kita berdoa.